Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Maskur Purnomo SPD, guru di SD Negeri Palu Hombo 2, Kecamatan Mendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sekolah kami berada di wilayah timur Sukoharjo, berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar. Saya telah mengabdi di sekolah ini sejak tahun 2010. Dan selama 15 tahun, saya menyaksikan bagaimana SD Negeri Palu Hombo 2 tumbuh menjadi sekolah yang terus berupaya menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak-anak di pedesaan. Terletak di lingkungan yang tenang dan asri, sekolah kami menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan dukungan guru yang berdedikasi, fasilitas listrik PLN, dan akses internet yang memadai. Meskipun berada di daerah terpencil, semangat kami untuk berinovasi dan meningkatkan mutu pendidikan tidak pernah surut demi masa depan generasi penerus bangsa. Setiap hari, saya menempuh perjalanan jauh menuju tempat saya mengajar di SD Negeri Palu Hombo 2, Kecamatan Mendosari, Kabupaten Sukoharjo. Rumah saya berada di Desa Pingkuk, Kecamatan Bendok, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 80 km sekali jalan, dengan waktu tempuh hampir 2 jam. Saya berangkat pukul 5 pagi ketika udara masih dingin. Perjalanan dimulai melewati jalan sempit di antara sawah dan perkampungan, lalu berlanjut menuju perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di sanalah tantangan sesungguhnya dimulai. Jalan berkelok dan menanjak mengikuti lereng pegunungan Lawu, dengan jurang di kiri dan kanan jalan. Kabut tebal kerap menutupi pandangan, dan suhu bisa turun hingga 2 derajat Celcius. Saat hujan turun deras, jalan menjadi licin, bahkan pernah tertutup longsor, memaksa saya berhenti menunggu tim SAR membersihkan jalan. Angin kencang, bahkan puting beliung pernah menjatuhkan saya di tengah perjalanan. Di beberapa titik, kawanan monyet sering muncul di pinggir jalan. Meski telah 2 kali mengalami kecelakaan, semangat saya untuk mengajar tak pernah surut. Setelah melewati jalur berliku di Lawu dan masuk wilayah Tawangmangu, perjalanan masih berlanjut melewati Jumantono dan Jumapolo, hingga akhirnya tiba di Desa Palu Hombo. Sesampainya di sekolah, semua lelah seketika hilang. Rekan kerja menyambut dengan senyum ramah, dan anak-anak berlari menghampiri, menyalami saya dengan wajah penuh kebahagiaan. Sambutan hangat itulah yang selalu menghapus penat, pengingat bahwa setiap langkah panjang ini bukan sekedar perjalanan, tapi wujud cinta dan pengabdian untuk pendidikan. Salah satu tantangan kami adalah bagaimana membuat siswa memahami keberagaman budaya Indonesia secara menarik dan kontekstual. Selama ini, gambar di buku hanyalah menghadirkan visual 2 dimensi yang kurang hidup. Untuk itu, saya mencoba menggunakan teknologi augmented reality pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dengan AR, siswa dapat melihat rumah adat, pakaian tradisional, tarian, dan makanan khas berbagai daerah dalam bentuk 3 dimensi. Mereka tidak hanya membaca, mereka berinteraksi, berputar, memperbesar, dan memahami keberagaman budaya Indonesia seolah-olah berada langsung di tempatnya. Awalnya tidak mudah, jaringan sering tidak stabil, perangkat juga terbatas. Bahkan beberapa siswa belum pernah mencoba aplikasi semacam ini. Namun kami tidak menyerah. Kami berbagi perangkat, melatih siswa satu persatu, dan menyiapkan video cadangan bila aplikasi gagal. Saat pembelajaran dimulai, mata siswa berbinar. Mereka memindai gambar rumah adat, pakaian tradisional, dan tarian dari berbagai daerah. Objek budaya muncul dalam bentuk 3 dimensi, seolah hidup di depan mereka. Anak-anak berdiskusi, tertawa, dan belajar dengan antusias. Materi yang dulu abstrak kini terasa nyata dan menyenangkan. Hasilnya sungguh menggembirakan. Siswa menjadi lebih antusias, pemahaman mereka meningkat, dan kemampuan literasi digital tumbuh pesat. Mereka belajar nilai Pancasila tentang persatuan dalam keberagaman, sekaligus memahami bahwa teknologi bisa digunakan untuk mengenal budaya bangsa. Keberhasilan itu menjadi awal lahirnya inovasi berikutnya. Tahun ini,
Sekolah kami menerima BOS kinerja yang mendorong pelaksanaan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di kelas 5. Sebagai guru, saya merasa terpanggil untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya mengenal teknologi, tapi mampu mengendalikannya. Dengan segala keterbatasan, kami memulai dari hal sederhana. Kami belajar coding unplugged melalui permainan logika dan algoritma menggunakan kartu dan blok. Kemudian, berlanjut ke coding plug menggunakan aplikasi pemrograman sederhana. Saya juga mengenalkan konsep dasar kecerdasan artifisial. Bagaimana komputer dapat belajar mengenali gambar, suara, dan pola seperti yang mereka lihat di kehidupan sehari-hari. Tantangan tentu ada. Keterbatasan perangkat, minim pengalaman, dan sinyal yang tidak selalu bersahabat. Namun, dengan kolaborasi, semangat belajar, dan dukungan rekan sejawat, kami berhasil melaluinya. Siswa belajar dengan penuh rasa ingin tahu, mencoba, gagal, memperbaiki, dan berhasil membuat karya digital kecil hasil coding mereka sendiri. Melalui pembelajaran ini, saya melihat perubahan luar biasa. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, lebih kreatif, dan lebih logis dalam berpikir. Mereka belajar memecahkan masalah secara sistematis dan berani bereksperimen dengan ide-ide baru. Kini mereka bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi digital sederhana. Bagi saya, inilah makna sejati pendidikan di era digital. Menjadikan teknologi bukan pengganti guru, tetapi alat untuk memperkuat nilai, karakter, dan semangat belajar. Mulai dari mengenal budaya bangsa melalui augmented reality, hingga melatih logika melalui coding dan kecerdasan artifisial. Semua berawal dari satu tekad, membawa anak-anak desa menuju masa depan yang lebih luas dan berdaya. Saya senang sekali belajar menggunakan AR. Sekarang saya bisa melihat rumah adat, pakaian, dan tarian dari berbagai daerah secara langsung dalam bentuk 3 dimensi. Belajar menjadi terasa seru dan mudah dipahami. Saya jadi tahu kalau Indonesia itu sangat beragam dan indah. Coding dan kecerdasan artifisial itu menyenangkan. Kami bisa membuat karakter bergerak dan memecahkan tentang logika seperti permainan. Sekarang saya jadi tahu bagaimana komputer berpikir. Saya ingin terus belajar supaya nanti bisa membuat aplikasi sendiri. Penerapan pembelajaran augmented reality serta coding dan kecerdasan artifisial di SDN Palu Hombo II telah kami diseminasi melalui kegiatan kelompok belajar guru di sekolah kami. Seluruh rekan guru memberikan respon yang sangat positif dan tertarik untuk mengembangkan pembelajaran digital serupa di kelas masing-masing. Kami percaya, inovasi yang dimulai dari kolaborasi kecil ini akan membawa perubahan besar bagi kualitas pembelajaran di SDN Palu Hombo II. Meski jarak terbentang jauh dan jalan berliku tak pernah mudah, langkah ini tak pernah surut. Di setiap tikungan dan dinginnya kabut lawu, selalu ada semangat untuk terus berinovasi. Sebab bagi saya, pendidikan adalah perjalanan, dan setiap langkahnya adalah cahaya bagi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.